Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita Pandakwala, jenenge Pandakwala. Kenapa aku harus dihadapkan dengan ujian hidup berkali-kali? Ya, yakin masalahmu ujian hidup? Ya. Teman-teman Selasa Wage, kalau bener-bener ya kita ini diuji sama Tuhan, ya pasti lulus. Patokannya itu, ketika kita diuji sama Tuhan, itu pasti lulus. Kalau sudah lulus, naik derajat kita. Itu kalau ujian. Nah, masalahnya siapa Anda? Layak enggak Anda diuji sama Tuhan? Orang yang diuji sama Tuhan adalah orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Dalam rangka apa? Ngetes ya. Untuk melihat sejauh mana kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan. Lawang kita ini kadang sholat ya bolong-bolong. Sudah bolong, sudah telat ya. Lah itu loh ya. Kadang orang enggak paham di sini gitu loh ya. Orang itu pakai pukul rata bahwasannya semua masalah yang kita hadapi itu adalah ujian Tuhan. Ujian teko Hongkong ta. Ya. Coba kamu baca ya surat Al-Baqarah ayat terakhir itu. Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Lah hambanya di sini itu siapa? Ya orang-orang yang sudah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Lalu kita ini katakanlah kadang telat kadang lali, kadang blas. Nah inilah ya teman-teman Selasa Wage yang harus Anda pahami. Supaya apa? Supaya Anda itu tidak kakean sambat, tidak kakean mengeluh, dan supaya Anda itu sadar bahwasanya masalahmu itu bukan ujian Tuhan. Tapi bisa jadi masalahmu itu ada dua. Kalau tidak karma, hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan ya ini lebih kita khususkan kepada perintah-perintah atau larangan-larangan Tuhan yang tidak pernah kita jalankan atau kita taati. Misalkan ya kamu tidak pernah ibadah, otomatis kamu dihukum sama Tuhan. Jangan ngenteni nanti di akhirat ya. Di dunia itu sudah dihukum ya. Misalnya kamu itu nipu ya misalnya kamu itu menjalankan riba misalkan, utang bank misalkan, utang koperasi, akhirnya kamu tidak iso nyaur sampai omamu ketol, sampai kamu minggat. Nah, itu bentuk hukuman Tuhan. Secara logika kamu bisa nyaur itu. Secara logika kamu katakanlah bekerja di perusahaan gaji 5 juta ya, cicilanmu katakanlah 100.000 setiap minggu misalkan ya, kan enteng ya, secara logika enteng. Tapi masalahmu bukan utangnya itu tadi, perbuatan yang dilarang tadi gitu ya, ribanya ini loh ya. Akhirnya apa? Tuhan mempersulit hidupmu. Menek masalah, tiba-tiba mobilnya nabrak, tiba-tiba anaknya loro, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba di PHK. Itu adalah bentuk hukuman Tuhan, bukan ujian. Nah orang itu ya pakai pukul rata bahwasanya setiap masalah itu adalah ujian Tuhan, bukan ya. Masalah itu diklasifikasikan ada 3. Kalau tidak karma, hukuman Tuhan ya, ujian Tuhan. Nah itu tadi ya, hukuman Tuhan itu yang ada hubungannya dengan apa yang dilarang Tuhan. Tapi mau lakoni. Nah silahkan sesuaikan dengan agama dan kepercayaan Anda. Coba dicek. Endi sing mbok langgar. Ya, orang katakanlah dihukum sama Tuhan. Ya Tuhan akan bawa kepada itu. Tuhan akan bawa kepada pelanggaran yang kamu lakukan. Itu kalau hukuman Tuhan. Sedangkan karma ini lebih berat lagi. Kamu menyakiti orang. Karma itu biasanya lama ya. Artinya 10 tahun yang lalu baru sekarang kamu menjalani.
Biasanya seperti itu. Ya, misalnya ya, kamu 10 tahun yang lalu kamu punya pasangan, terus kamu selingkuh misalkan. Ya, kamu bahagia selama 10 tahun berjalan bahagia. Tapi sekarang tipe wancini, tipe cokro manggilingani, tipe tabur tuai, akhirnya apa? Hidupmu berantakan. Ya, kamu sakit-sakitan, ekonomimu hancur. Ya, kamu akan mengalami masalah yang lebih berat daripada masalah yang pernah kamu berikan kepada orang lain, yang pernah kamu sakiti. Ya, iya teman-teman. Ya, karma itu berat teman-teman. Ya, misalnya kamu tobat ya sama Tuhan diampuni. Ya, tapi orang yang kamu sakiti tidak ngampuni kamu, tidak memaafkan kamu, ya tidak akan bisa. Itulah karma itu. Dan karma itu nyata ya. Tidak hanya milik agama Hindu saja ya, semua lintas agama. Ya. Kalau di Jawa itu ngunduh wae pakerti, kalau di Hindu itu karma ya. Kalau negara kita itu hukum sebab akibat ya. Kalau di fisika itu hukum kausalitas ya, hukum aksi reaksi. Ketika kamu melakukan aksi akan timbul reaksi, dan karma itu lebih berat daripada perbuatan. Yo, ibarat ono bunga gitu ya. Misalnya ya, kamu ya orang yang kamu sakiti ya, itu katakanlah butuh 10 tahun. Harusnya kan kalau kita pakai logika kita, 10 tahun kita akan menjalani hal yang sama. Ya, bukan sama peristiwanya ya, tapi berat bebannya itu sama. Ya. Tapi biasanya balasan karma itu jauh lebih berat. Lah ketika kamu sadar ya, bahwasannya itu karma, itu biasanya orang yang kamu sakiti itu akan terus muncul ya di benak kamu. Ya, jadi paham ya teman-teman Selasa Wage. Kalau ujian Tuhan, kamu cek dirimu sudah berada di jalan Tuhan belum? Kalau sudah, berarti itu ujian Tuhan. Dan kamu tidak mungkin sambat, tidak mungkin mengeluh, karena kamu sudah tahu hasil akhirnya. Yang kedua, kalau hukuman Tuhan ya, itu adalah perbuatan ya, yang kamu melanggar perintah Tuhan, dan kamu akan dikasih tahu sama Tuhan, kilo perbuatanmu sing mbok lakoni sing salah, itu akan muncul terus ya. Kalau itu muncul ketika kamu kena masalah, berarti masalahmu adalah hukuman Tuhan. Solusinya bagaimana? Ditobati. Kalau hukuman Tuhan, solusinya ditobati. Ketika tobatmu diterima, masalahmu pasti selesai. Yang ketiga adalah karma. Karma ini tidak cukup ditobati, harus dijalani. Ya, seberat orang yang pernah kamu sakiti, kalau ini ya belum tuntas, tidak bakal selesai. Ya, nah itulah teman-teman ya. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Selasa Wage, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.